Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berpikir bagaimanakah proses pengeluaran urin dan zat-zat sisa yang lain yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh? Agar kamu dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa tersebut, mari kita pelajari materi berikut ini. Seluruh sel penyusun tubuh melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Proses respirasi seluler tersebut menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Di dalam hati, protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea, asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah usang dipecah sehingga dihasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernapasan. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh disebut dengan ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi seperti ginjal, di mana yang akan dikeluarkannya adalah urin. Kulit akan mengeluarkan keringat, paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida, dan hati akan mengeluarkan zat sisa berupa bilirubin. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut dan dinding tubuh bagian belakang. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal, karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaringan atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut adalah tahapan filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler yang menghasilkan filtrat. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan proses reabsorpsi. Pada bagian tubulus distal, masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Kulit terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Masih ingatkah kamu dari mana bilirubin dihasilkan? Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Berikut adalah beberapa gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia.
Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron. Upaya penanganannya adalah dengan proses cuci darah atau pencokokan ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Upaya pencegahannya adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Sedangkan hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Penanganannya yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Diabetes insipidus merupakan penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Cara penanganannya dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat memicu kanker. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Terakhir, biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi sangat penting agar tubuh tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, pola hidup yang sehat harus mulai kamu terapkan sedini mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.